Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Pranatasari. Saya dari kelas BGSD reguler 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kurikulum 2013, 4 peranan dari kurikulum 2013, serta 5 komponen dari kurikulum Merdeka. Nah, adapun yang pertama yaitu fungsi dari kurikulum 2013. Yang pertama itu ada pengembangan kompetensi siswa melalui 5M. Yang di sini maksudnya adalah yang pertama itu mengamati. Nah, siswa itu diajak untuk melihat, mendengar, atau membaca fenomena tertentu. Tujuannya itu agar mereka lebih peka dan bisa menangkap informasi awal tentang suatu konsep. Nah, yang kedua itu ada menanya. Setelah mengamati, siswa diajak untuk bertanya tentang hal yang belum mereka pahami. Nah, ini melatih rasa ingin tahu mereka dan kemampuan berpikir kritis mereka. Lalu yang ketiga itu ada mencoba atau bereksperimen. Siswa melakukan kegiatan praktis atau percobaan untuk membuktikan atau menemukan sesuatu dari hasil pengamatannya. Lalu yang keempat itu ada menalar. Nah, dari hasil percobaan tadi atau pengamatan tadi, siswa menarik kesimpulan secara logis. Hal ini dapat mengasah kemampuan berpikir analitis dan reflektif siswa. Lalu yang kelima itu ada mengkomunikasikan, di mana siswa ini menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan mereka baik secara lisan, tulisan maupun visual. Nah, ini melatih kemampuan berkomunikasi dan percaya diri mereka. Nah, jadi lewat 5M ini kompetensi siswa berkembang secara utuh, bukan hanya pengetahuan atau knowledge saja, tetapi juga keterampilan atau skill dan sikap atau attitude. Dan dengan hal ini pembelajaran itu menjadi lebih aktif, bermakna, dan mendorong siswa berpikir kritis serta aktif. Lalu fungsi yang kedua yaitu pedoman dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan pedoman dalam proses pembelajaran itu adalah K13 ini dijadikan sebagai acuan atau panduan bagi guru, sekolah, maupun pihak terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi semua kegiatan di kelas itu harus mengacu pada kurikulum supaya arah dan tujuannya ini jelas. Lalu selanjutnya penjelasan tentang 4 peranan kurikulum 2013. Yang pertama ini ada pengembangan karakter. Maksudnya adalah kurikulum 2013 ini menekankan pendidikan karakter sebagai dasar seluruh proses pembelajaran. Yang artinya ini siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan tetapi juga dibiasakan untuk bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan bekerja sama. Nah, nilai-nilai karakter ini juga ditanamkan lewat kegiatan belajar sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, supaya terbentuk pribadi yang berakhlak mulia dan berintegritas. Lalu yang kedua itu ada pengembangan kompetensi. Selain karakter, K13 juga fokus pada pengembangan kompetensi siswa, yaitu kemampuan yang mencakup pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif. Nah, tujuannya ini agar siswa tidak hanya tahu teori, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, jadi proses belajar ini diarahkan untuk menyiapkan siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, serta mampu memecahkan masalah. Selanjutnya ada pendekatan saintifik atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah dengan langkah-langkah 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Melalui pendekatan ini, siswa diajak aktif untuk menemukan sendiri pengetahuan, bukan hanya menerima informasi dari guru. Nah, di sini itu guru sebagai fasilitator, sementara siswa menjadi pusat pembelajaran, jadi lebih mandiri, aktif, dan berpikir logis berdasarkan fakta. Dan yang terakhir itu ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini berarti pembelajaran tidak dipisah-pisahkan per mata pelajaran, tetapi disatukan dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, misalnya itu tema lingkungan
tema lingkungan sekitarku. Bisa mencakup pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, serta PPKN. Nah, cara ini membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep dan melihat pelajaran secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Lalu yang terakhir, penjelasan tentang 5 komponen dari kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu ada CP atau capaian pembelajaran. CP ini merupakan tujuan akhir yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Nah, CP ini biasanya berisi tentang kompetensi inti yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan setelah siswa menyelesaikan suatu fase. Nah, selanjutnya itu ada alur tujuan pembelajaran atau disebut dengan ATP. Ini adalah rangkaian tujuan yang disusun secara sistematis dari awal sampai akhir pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, ATP ini juga membantu guru memahami langkah-langkah bertahap menuju capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya ini ada modul ajar. Modul ajar adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru berdasarkan ATP ataupun CP. Nah, biasanya isinya ini meliputi tujuan, langkah-langkah kegiatan, media, serta asesmen pembelajaran. Lalu yang keempat itu ada P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk menemukan nilai-nilai dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dalam P5 ini siswa belajar lewat pengalaman nyata, lalu kolaborasi dan pemecahan masalah kontekstual. Nah, dan yang terakhir itu adalah asesmen. Asesmen itu sendiri merupakan proses mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui sejauh mana siswa ini telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen dalam kurikulum Merdeka ini menekankan pada asesmen formatif atau proses dan sumatif atau hasil, serta memberikan umpan balik agar pembelajaran lebih bermakna. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang fungsi dari kurikulum 2013, lalu peranan dari kurikulum 2013, serta komponen dari kurikulum Merdeka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.